Lisa terlihat begitu serius mendengar perkataan Hilmi. Lalu kakakku Bima bersama dengan istrinya pergi ke luar negeri. Dia berkata padaku, dia akan kembali ketika aku siap memperkenalkan calon istriku padanya. Aku semakin bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mulai bertanya dan memohon pada Tuhan. Lalu di saat itulah, aku bertemu denganmu di taman. Dan aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketika melihat seorang gadis. Lanjut Hilmi. Lisa teringat saat pertama kali bertemu dengan Hilmi di taman. Hilmi kembali berkata, semua itu membuatku semakin bingung. Kita semakin sering bertemu. Dan anehnya lagi, ayahmu adalah rekan kerja kakakku Bima. Hari demi hari, aku mulai merasa semakin tidak mengerti apa yang terjadi denganku. Setiap hari, aku terus memikirkanmu. Setiap malam, aku tidak dapat memejamkan mataku. Di saat aku tidur pun, kamu hadir di dalam mimpiku. Semua perkataan Hilmi membuat Lisa salah tingkah dan bingung. Hilmi lalu menggenggam tangan Lisa dan menatapnya. Hal itu membuat Lisa kaget. Aku mencintaimu, kata Hilmi, membuat Lisa semakin kaget. Aku serius, Lisa. Aku mencintaimu, dan aku ingin menikah denganmu. Lisa juga menatap Hilmi. Tapi Hilmi, aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Hilmi tertunduk. Lisa kembali berkata, apa-apaan kamu ini? Kamu selalu mengatakan aku jatuh cinta padamu. Tapi kenyataannya kamu sendirilah jatuh cinta padaku. Tidak jantan sekali. Hilmi meremas tangan Lisa. Tidak jantan bagaimana? Aku kan sudah mengatakannya sekarang. Lisa menatap Hilmi. Kamu baru mengatakannya sekarang. Kemarin-kemarin? Hilmi tersenyum. Kemarin-kemarin kan aku masih malu. Lagi pula, aku takut kamu akan menolakku. Lisa kemudian melotot pada Hilmi. Oh, jadi kalau kamu mengatakannya sekarang, kamu yakin aku akan menerima cintamu? Hilmi menggaruk kepalanya lalu tersenyum. Ya, tidak juga sih. Di saat Hilmi dan Lisa masih berdebat, tiba-tiba telepon Hilmi berdering. Kak Bima, kata Hilmi. Lisa berusaha mencari tahu siapa yang menelpon Hilmi. Siapa? Hilmi melihat Lisa. Kak Bima menelponku, kata Hilmi pada Lisa. Sebentar ya, aku terima telepon kakakku dulu, kata Hilmi. Halo kak, benarkah? Baik kak, aku akan segera ke sana. Hilmi tersenyum sambil menutup teleponnya. Ada apa? Tanya Lisa. Kak Bima dan Aira sudah tiba di bandara. Aku akan ke sana menjemput mereka, jawab Hilmi. Lisa kemudian berdiri. Kalau begitu, aku juga mau kembali ke kantor sekarang. Hilmi lagi-lagi mencegahnya. Tunggu Lisa. Maukah kamu ikut denganku? Sekalian aku kenalkan pada kakakku. Lisa terlihat berpikir sejenak. Sebelum Lisa mengatakan sesuatu, Hilmi segera memegang tangannya dan mengajaknya keluar. Ayolah. Akhirnya mau tidak mau Lisa ikut dengan Hilmi menjemput Bima dan Aira di bandara.
Di sepanjang jalan, Hilmi merasa sangat bahagia. Lisa yang duduk di sampingnya membuat Hilmi tidak fokus menyetir mobilnya. Lisa pun tahu akan hal itu. Lisa melirik Hilmi lalu berkata, "Kamu bilang, kamu akan memperkenalkan aku pada kakak dan iparmu. Lalu, kamu akan mengenalkan aku kepada mereka sebagai apa?" Sejenak Hilmi berpikir, lalu berkata, "Aku akan mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah calon istriku." Lisa tertawa. "Memangnya aku sudah memberimu jawaban sampai kamu sepede itu mengatakan aku adalah calon istrimu?" Hilmi mengangguk. Lisa kembali tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Sumpah, aku belum pernah melihat orang sepede kamu sebelumnya. Kalau aku menolak, bagaimana? Kamu sendiri kan yang malu kepada mereka?" Hilmi berkata dengan santai, "Aku akan memaksamu. Setelah itu, kita akan menikah dan hidup bahagia." Lisa terkejut, lalu tertawa seakan tidak percaya dengan perkataan Hilmi. "Apa? Maksudmu? Hello, kamu pikir cinta bisa dipaksakan?" kata Lisa. Hilmi kembali berkata dengan santai, "Cinta memang tidak bisa dipaksakan, tapi banyak pernikahan yang terjadi karena paksaan. Contohnya, orang yang menikah karena dijodohkan. Setelah menikah, lama-lama cinta tumbuh dengan sendirinya. Bahkan ada yang memiliki banyak anak." Lisa menepuk keningnya, lalu semakin menggelengkan kepalanya. "Kok ada ya orang seperti dia? Bagaimana mungkin aku bisa mengenal orang seperti dia?" Hilmi tersenyum melihat reaksi Lisa. Tidak lama kemudian tibalah mereka di bandara. Saat berjalan, sesekali Hilmi sengaja berjalan begitu dekat dengan Lisa. Namun Lisa selalu menghindar. Hilmi lalu berbisik, "Kenapa wanita pandai sekali menyembunyikan perasaan mereka? Nanti kalau sudah kehilangan, barulah mereka akan menyesal." Lisa menghentikan langkahnya dan menatap Hilmi. Hilmi pun menghentikan langkahnya, lalu menoleh pada Lisa. "Kenapa berhenti? Ayolah, kakakku sudah menunggu kita," kata Hilmi. Lisa kembali menggelengkan kepalanya. "Menunggu kita," batin Lisa. Tidak lama kemudian dari jauh terlihat Bima dan Aira tersenyum melambaikan tangan pada mereka. "Kakak," kata Hilmi, lalu berlari memeluk kakaknya. "Akhirnya kakak pulang juga," kata Hilmi. Bima menepuk pipi adiknya. "Kamu ini membuat aku tidak betah di sana. Padahal aku ingin sekali berlama-lama. Tapi aku juga terus memikirkanmu." Hilmi tersenyum. "Maafkan aku, Kak. Tapi..." Sebelum Hilmi melanjutkan perkataannya, Bima melihat Lisa yang baru saja tiba di dekat mereka, lalu berkata, "Hilmi, siapa dia?" Hilmi dan Lisa saling berpandangan. Bima kembali berkata, "Oho, apakah dia?" Bima dan Aira tersenyum menatap mereka. Hilmi lalu berkata sambil terlihat sedikit malu,
Dia, dia Lisa kak, dia temanku. Bima menepuk bahunya. Yakin hanya teman? Hilmi kembali melirik Lisa lalu menunduk. Iya kak, kami hanya berteman. Maksudku, sejauh ini hanya teman. Bima tersenyum membelai wajah Hilmi. Jangan khawatir, teman itu banyak. Teman biasa dan teman spesial. Aku doakan yang terbaik untuk kalian. Hilmi tersenyum. Terima kasih kak. Bima kembali berkata. Lalu siapa nama gadis cantik ini yang sudah bersedia menjadi teman adik kesayanganku? Lisa tersenyum. Namaku Lisa. Bima dan Aira saling berpandangan. Lisa? Nama yang sangat indah. Kenalkan, aku kakaknya Hilmi. Namaku Bima. Dan ini istriku tercinta. Namanya Aira, kata Bima. Lisa tersenyum sambil berjabat tangan dengan Bima dan Aira. Sekarang mari kita pulang, kata Bima. Bima duduk di depan bersama Hilmi, sementara Aira duduk di belakang bersama Lisa. Di sepanjang jalan Lisa dan Aira menceritakan banyak hal. Wah, kelihatannya mereka sudah sangat akrab, bisik Bima pada Hilmi. Iya kak, aku tidak menyangka. Mereka begitu akrab dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan aku butuh beberapa hari untuk mengetahui namanya, apalagi dekat dengannya. Bima dan Hilmi tersenyum. Setibanya mereka di rumah, Lisa, Aira, Hilmi, dan Bima terlihat semakin akrab. Sesekali Lisa melirik Hilmi yang terus memandangnya secara diam-diam. Setelah berbincang-bincang, Hilmi dan Lisa kembali ke kantor Hilmi. Setibanya di parkiran, Lisa langsung pamit untuk pulang. Hilmi tersenyum dan mengucapkan terima kasih karena Lisa sudah bersedia menemui kakaknya, Bima dan Aira. Lisa pun tampak bahagia bisa mengenal Bima dan Aira. Baginya mereka adalah orang-orang yang baik dan menyenangkan. Setelah itu Lisa berjalan menuju mobilnya. Hilmi terus memperhatikan Lisa, hingga akhirnya Lisa benar-benar tak lagi nampak dalam pandangannya. Beberapa hari kemudian, Hilmi mengajak Lisa untuk bertemu. Di sana Hilmi kembali meyakinkan Lisa tentang niatnya untuk menikahi Lisa. Tetapi semua perkataan Hilmi itu selalu dianggap hanya gurauan oleh Lisa. Berhentilah menggoda dan merayuku. Aku tahu, kamu hanya bercanda. Hilmi tidak putus asa. Dia terus meyakinkan Lisa. Kenapa kamu terus berpikir aku hanya bercanda? Aku serius, Lisa. Aku mencintaimu, dan aku ingin menikah denganmu. Lisa hanya tersenyum sambil terus menggelengkan kepalanya. Baiklah, Lisa. Jika kamu tidak percaya, aku akan langsung menemui ayahmu. Lisa terdiam. Tidak, Hilmi. Jangan bawa-bawa ayahku dalam permainanmu ini. Karena aku tahu, aku bukan tipemu. Jadi mana mungkin kamu serius ingin menikah denganku? Hilmi menarik nafas panjang. Ya Tuhan, Lisa. Saat itu aku kan hanya bercanda. Aku tidak mungkin langsung mengatakan aku mencintaimu. Kamu sendiri saja bersikap seperti itu padaku.
Lisa menatap Hilmi, masih tidak mempercayai perkataan Hilmi. Hilmi kemudian berkata, "Baiklah Lisa, aku minta maaf. Aku telah salah memaksakan cintaku padamu." Lisa berkata ketika melihat Hilmi berdiri, "Kamu mau kemana?" Hilmi tertunduk. "Mencari wanita yang bersedia menikah denganku."